Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita persiapkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 hingga yang ke-21. Imamat pasal 4 ayat 13 hingga yang ke-21. Dan sebelum kita membacanya secara bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan setiap kami umat-Mu, malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena masih ada waktu dan kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Walaupun ibadah ini dilakukan secara online, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami membacakan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau berikan kepada setiap kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar supaya ketika kami membaca dan merenungkannya bersama, maka kami mampu mengerti dan memahami maksud firman Tuhan bagi setiap kami. Dan berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang menyatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kitab Imamat yang kita baca ini, atau seluruh bagian kitab Imamat ini, ditulis oleh Musa.
Dan kitab Imamat ini dikenal sebagai buku panduan para imam. Karena sebagian besar kitab ini dianggap sebagai buku panduan pelaksanaan kurban dan upacara pembersihan atau pengudusan, yang dimana membedakan umat Israel sebagai umat Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Imamat dimulai dengan peraturan mengenai korban dan pelayanan kepada Tuhan yang harus dilaksanakan di kemah suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pembacaan kita saat ini, khususnya di pasal 4, sebenarnya mencakup 4 kategori, yaitu berbicara tentang imam, berbicara tentang seluruh umat, berbicara tentang pemuka agama, dan yang keempat berbicara tentang rakyat jelata. Namun malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membahas tentang ayat 13 hingga yang ke-21. Karena dalam ayat 13 dan 14, pokok permasalahan yang digumuli adalah tentang kesalahan yang diperbuat oleh umat Israel tanpa sengaja. Dan mereka tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak sadar kalau apa yang telah mereka lakukan itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan jika dosa yang dilakukan itu ketahuan, maka umat Israel harus mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Ya, seperti yang sudah kita baca bersama di ayat 13 dan 14. Jika kesalahan dilakukan, maka harus ada korban penghapus dosa untuk mereka berikan kepada imam, dan imam harus memberikannya kepada Tuhan melalui tata cara upacara yang harus dilakukan oleh imam tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita juga sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman ini, seringkali tanpa kita sadari, kita juga telah berdosa terhadap Tuhan. Sebagai umat Tuhan dapat dihubungkan dengan gereja-gereja Tuhan, atau kita sendiri adalah gereja. Dan seringkali kita sebagai gereja Tuhan, kita juga melakukan dosa. Seperti umat Israel yang tanpa sengaja mereka lakukan dan mereka tidak menyadarinya, kita juga terkadang seperti demikian. Dengan cara apakah kita berdosa terhadap Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali tanpa kita sadari kita menomor duakan Tuhan dalam hidup ini. Seringkali tanpa kita sadari juga, kita lupa membaca firman Tuhan. Kita lupa untuk berdoa, baik itu di dalam lingkup bersama dengan keluarga kita, bahkan terlebih dalam lingkup pribadi kita dengan Tuhan. Terkadang kita lupa untuk berdoa, mencari Tuhan. Oleh karena berbagai kesibukan kita masing-masing dengan hal-hal yang kita lakukan, dan kita membuat alasan bahwa itu tidak apa-apa, dan kita merasa bahwa kita tidak bersalah dengan apa yang telah kita perbuat itu.
Kita seringkali dalam hidup ini menomorduakan Tuhan. Apalagi orang-orang yang hidup di zaman now, lebih takut kehilangan handphone daripada kehilangan Alkitab. Lebih takut ketika kita dimarahi bos kita, ditegur bos atau pimpinan di mana kita bekerja, ketika kita melakukan kesalahan, daripada kita ditegur oleh Tuhan. Seringkali kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari, yaitu dengan cara kita lupa untuk mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Kita lupa untuk mengasihi sesama kita dalam kehidupan ini. Memang kita sering mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi apakah dengan hanya berkata-kata kita mengasihi Tuhan, lalu kita melupakan setiap aturan-aturan atau perintah-perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita umat Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, malam hari ini kita diingatkan untuk menyadari bahwa seringkali hal-hal yang kita anggap tidak bersalah, tetapi pada kenyataannya itulah hal-hal yang demikian seringkali membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena kita juga sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, seringkali kita juga meremehkan firman Tuhan. Kita tidak taat, kita tidak setia kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi. Tetapi kita hanya berlakukan itu lewat perkataan saja. Kita tidak memberlakukan itu lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Perintah Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk bisa memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti yang seringkali kita berdoa Bapa kami, itu selalu ada. Bahwa kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Tetapi apa yang seringkali kita lakukan? Kita hanya mampu untuk berkata-kata. Tetapi pada prakteknya kita tidak bisa melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal inilah yang membuat kita bersalah atau berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita menjadi umat Tuhan yang tidak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, kita tidak mengasihi sesama kita, kita tidak menjadi umat yang taat dan setia. Itulah yang membuat kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan tanpa kita sadari. Sebagaimana umat Israel juga tanpa mereka sadari, mereka melakukan dosa terhadap Tuhan. Saat kita menyakiti orang lain lewat perkataan kita, lewat fitnah, gosip, dan lain-lain yang membuat hati orang lain terluka, itu juga mendatangkan dosa di dalam kehidupan kita. Dan tentunya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang
kita anggap kecil dan itu bukanlah dosa. Karena kita tidak sadar melakukannya. Dan kita anggap itu biasa-biasa saja. Jadi kita membuat alasan sebenarnya untuk diri kita bisa terlihat benar di hadapan Tuhan. Padahal di mata Tuhan kita sudah berdosa dengan apa yang sudah kita perbuat yang kita anggap itu biasa-biasa saja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Imamat ini kita belajar bahwa dosa itu harus ditindak. Jadi kitab Imamat pasal 4 ini, Allah menuntut umatnya untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi Allah menuntut umatnya untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus menjadi berbeda. Harus menjadi berbeda dengan cara hidup dunia ini. Kita harus menjadi umat Tuhan zaman now yang berbeda, yang tampil beda dengan dunia ini. Bagaimana sih kita mau hidup tampil beda dari dunia ini? Sebagai gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, tentunya kalau kita mau menjadi yang luar biasa, tampil beda, berbeda dengan orang lain yang hanya suam-suam kuku untuk mengasihi Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang akan saya sampaikan ini. Kita mau berbeda, pertama kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Baik itu susah, baik itu senang. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, andalkanlah Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti saat ini, di mana setiap kita mengalami masa yang sulit, yaitu dengan adanya wabah penyakit COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Terlebih khusus Indonesia, dan kita berada di dalamnya, dan kita semua mengalami masa yang sulit ini. Jadi bagaimana kita harus tampil beda sebagai anak-anak Tuhan di dalam melalui masa yang sulit ini? Pertama, andalkanlah Tuhan di dalam segala hal. Jika kita sudah mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka tentunya Dia pasti akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melalui masa yang sulit ini. Apapun situasi yang diperhadapkan kepada kita, maka kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena tentu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa melewati masa yang sulit ini. Yang kedua, kita mau tampil beda dengan mencari Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bersama dengan keluarga, untuk bersekutu bersama, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terus melakukan itu. Karena kita rindu untuk mencari Tuhan di dalam segala keadaan. Baik suka maupun duka. Cari Tuhan. Jangan tunggu Tuhan cari kita Bapak Ibu.
Tapi mari kita cari Tuhan. Karena ketika kita mau cari Tuhan, pasti Tuhan akan hadir. Pasti Tuhan akan datang menghampiri kita. Karena tangannya selalu terbuka bagi Bapak, Ibu, dan saya. Yang ketiga, kita mau menjadi umat Tuhan yang tampil beda. Kesukaan kita ialah firman Tuhan. Ini yang seringkali kita lupakan. Karena kalau zaman now kesukaan kita adalah handphone, di dalamnya ada Facebook, ada WA, ada IG, ada Messenger dan lain-lain. Itu yang menjadi kesukaan kita. Orang-orang yang hidup di zaman now, apalagi anak-anak Tuhan. Kita lupa untuk menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita. Oleh karena itu malam hari ini firman Tuhan dari Imamat juga mengingatkan kita sekalian untuk memiliki hidup yang tampil beda, yaitu hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dengan cara yang ketiga, yaitu kesukaan kita ialah firman Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kesukaan kita ialah firman Tuhan, maka tentunya setiap perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan, perkataan-perkataan yang penuh kuasa, karena kita tahu firman itu. Dan kita mampu melewati segala keadaan yang kita hadapi saat ini. Karena kita tahu firman-Nya itu hidup. Ya dan amin dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita mau tampil beda. Hal yang keempat yang harus kita lakukan, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita hanya mampu untuk berbicara, mampu untuk berkata-kata, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, buat apa semuanya itu? Kan firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, jika kita mau hidup menjadi berbeda sebagai anak-anak Tuhan, langkah yang keempat yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan malam hari ini engkau harus ubah hidupmu menjadi hidup yang kudus, maka berbuatlah demikian. Menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar. Jikalau firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang menyakiti hatimu, maka perbuatlah demikian. Maka engkau akan menjadi orang yang luar biasa, yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Jika kita mau tampil beda, hal yang kelima, kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kalau orang mengasihi Tuhan, pasti dia akan selalu bersuka cita. Dia akan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Nah, apakah malam hari ini kita benar-benar mengasihi Tuhan kita dalam keadaan yang sulit seperti saat ini? Kita tidak bisa keluar kemana-mana, kita tidak bisa beribadah bersama-sama dalam satu persekutuan di rumah Tuhan, oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita semua bisa bersekutu bersama-sama. Banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, tidak bekerja, banyak orang yang menderita, banyak orang yang terserang wabah penyakit ini yang menakutkan, dan kita sendiri di dalamnya menjadi takut, menjadi gelisah.
Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan dengan tegas menyampaikan kepada kita melalui kitab Imamat bahwa kita diminta Allah untuk hidup dalam kekudusan. Jadi kita harus tampil berbeda, mengasihi Tuhan dan sesama. Langkah yang kelima, karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan tahu bahwa dalam situasi sesulit apapun yang kita alami dan kita rasakan, kita tidak akan takut dengan apapun juga. Karena Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang tenang. Maka kita akan mampu tetap berdiri teguh untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Kita juga diminta oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi orang-orang di sekitar kita yang mungkin tetangga-tetangga kita, mereka sangat kekurangan. Mari, apa yang bisa kita perbuat untuk kita bantu, kita tolong, kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, jika kita melakukan sesuatu pekerjaan, maka lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Karena kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi berbeda dengan dunia ini atau cara hidup kita yang berbeda, maka akan membawa hidup kita jauh dari dosa. Karena setiap kesalahan dan dosa akan mendapat akibatnya. Sebagaimana sudah kita baca tadi di ayat 13 dan 14, bahwa ketika umat Israel berdosa, maka ada akibat yang harus mereka dapatkan. Contoh, kalau di dalam satu persekutuan atau pelayan-pelayan Tuhan, dalam gereja Tuhan, jika pelayan Tuhan, dia udah tahu dia melayani di rumah Tuhan, kemudian dia hanya sebagai simbol saja melayani di rumah Tuhan, kemudian dia melayani lagi di tempat yang lain, maka ketika kesalahan yang dia perbuat itu diketahui, maka tentunya dia akan kena sanksi dari gereja yang sudah dia layani, yaitu yang sudah meneguhkan pelayan Tuhan ini. Dia akan kena sanksi, yaitu sanksi digembalakan. Sama halnya dengan kita juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita juga melakukan dosa, maka akan ada akibatnya. Dan begitu banyak contoh atau begitu banyak hal-hal yang salah jika kita lakukan, maka kita akan mendapat konsekuensinya atau akibat dari dosa itu. Jika di tempat pekerjaan, pasti kalau kita melakukan kesalahan dan sangat fatal, tentu kita dapat akibat. Mungkin kita diberhentikan, mungkin kita dipotong gaji, atau kita dirumahkan dan sebagainya. Tidak dipakai lagi oleh karena kesalahan kita perbuat. Itu di tempat pekerjaan. Atau mungkin kalau anak-anak sekolah ketika mereka berbuat kesalahan, dan tentunya mereka juga akan kena sanksi dari sekolah tersebut. Jadi setiap hal yang kita lakukan yang salah, tentunya akan ada akibatnya dalam kehidupan kita. Karena dosa membuat kita putus hubungan dengan Tuhan Allah. Karena dosa manusia, kita menjadi putus hubungan dengan Tuhan Allah.
sehingga kita tidak menjadi layak untuk berada di dalam hadirat Tuhan karena dosa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika umat Israel berdosa kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban penghapus dosa kepada Tuhan Allah melalui para imam dengan upacara yang khusus. Seperti di ayat 15 sampai 21 yang sudah kita baca tadi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepada setiap kita yang hidup pada zaman ini, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, anak domba Allah yang telah mati di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa bagi umat manusia. Menjadi penebus dosa bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus Tuhan, seharusnya lah kita katakan stop atau berhenti untuk berbuat dosa. Baik itu kita lakukan secara tidak sengaja ataupun sengaja, kecil maupun besar kesalahan itu, kita katakan stop untuk berbuat dosa. Kita harus bisa membalas kebaikan Tuhan dengan cara hidup kudus. Karena Tuhan sudah menebus hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi kita harus bersyukur, sangat bersyukur. Karena Tuhan Yesus telah bersedia untuk menjadi kurban penghapus dosa manusia. Dia bersedia menjadi kurban penghapus dosa bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kurban yang Tuhan Yesus persembahkan adalah satu kali untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu cukup untuk selama-lamanya. Makanya setiap tahun kita selalu mengingat rayakan akan kematian Kristus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah mulai malam hari ini kita mau tampil beda. Kita mau menjadi umat Tuhan yang benar-benar memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Biarlah 5 langkah yang sudah kita renungkan bersama tadi boleh menjadi bagian dari dalam kehidupan kita sekalian. Karena ketika kita menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka kita semua akan bisa melihat karya yang luar biasa yang sanggup Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita umatnya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan juga mengasihi saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa.
Ya Allah, Bapa kekal di dalam surga, Bapa yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan setiap kami, bersyukur dan berterima kasih senantiasa kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah turut campur tangan dalam ibadah kami malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa yang sudah kami baca dan sudah kami renungkan bersama. Biarlah kehidupan kami sebagai umat Tuhan boleh diubahkan menjadi berbeda dengan dunia ini. Kami boleh tampil beda, mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Kesukaan kami ialah Taurat-Mu. Kami bersyukur, kami selalu berdoa, mencari Tuhan, dan kami mengasihi Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan, dan mengasihi sesama kami. Dan kami biarlah dikuatkan dan dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam setiap kami umat Tuhan, memampukan kami ya Bapa, untuk menolong hidup kami menjadi hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka kami akan meresponnya dengan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga saat ini mau bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kiranya ya Tuhan bangsa kami, Tuhan kiranya menjaga, melindungi dari segala hal yang membuat bangsa ini berada di dalam kesulitan. Seperti saat ini ya Tuhan, bangsa Indonesia berada di dalam kesulitan dengan dampak daripada wabah virus corona ini ya Tuhan. Begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang mengalami dampak daripada virus corona ini ya Tuhan di bangsa kami Indonesia. Sehingga semua orang bergumul dengan pergumulannya masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami satu hati berdoa buat pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang terbaik. Lindungi mereka semua ya Tuhan dari sakit penyakit virus corona ini, agar supaya Presiden kami bersama seluruh jajaran pemerintahan yang terlibat dalam menangani virus corona ini Tuhan, kiranya Tuhan melindungi mereka dan menjaga agar supaya tubuh mereka tetap dikuatkan dan mereka berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu bagi pemerintahan kami, agar supaya apa yang diputuskan, apa yang akan dilakukan, itu semua bisa berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ya Tuhan, rakyat Indonesia ini boleh dapat ditolong dengan bantuan-bantuan dari semua pihak di bangsa ini. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus bagi para medis, tim dokter, perawat, Satgas COVID yang ada di bangsa ini Tuhan, di masing-masing daerah. Kami berdoa buat mereka semua Tuhan yang ada di seluruh tanah air ini. Mari Bapa di sorga, kiranya Engkau dengan kuasa-Mu yang ajaib, Engkau hadir dan datang melawat, memberikan mereka semua perlindungan di dalam kesehatan mereka Tuhan. Ketika mereka harus berhadapan dengan pasien-pasien yang menderita COVID-19 ini, mereka tetap berada dalam tubuh yang kuat, stamina mereka terjaga. Dan Tuhan kiranya menolong dan
memberkati apa yang mereka perbuat untuk menolong setiap orang yang sakit. Kiranya Tuhan menjauhkan setiap para medis, tim dokter, perawat, dan Satgas COVID ini Tuhan, dari mara bahaya virus COVID-19 ini. Biarlah mereka dimampukan untuk bekerja, untuk mendatangkan kesembuhan bagi pasien-pasien COVID-19 ini. Lewat obat-obatan, lewat semangat yang mereka punya untuk berbagi dengan pasien-pasien ini. Sehingga para pasien ini pun akan merasakan bahwa mereka diperhatikan dan mereka juga dikasihi oleh semua para medis yang bekerja untuk membantu kesembuhan pasien-pasien COVID ini. Bapa di surga, Engkau berkatilah setiap keluarga-keluarga daripada para medis, tim dokter, perawat, dan Satgas COVID ini, dimanapun berada keluarga-keluarga mereka ya Tuhan, yang mungkin sudah lama ditinggalkan, atau mereka sudah lama tidak bertemu oleh karena masa yang sulit ini, oleh karena mereka tidak bisa bertemu, karena menjaga kesehatan daripada keluarga-keluarga mereka, agar supaya tidak tertular. Mari Tuhan Engkau lindungi masing-masing keluarga-keluarga daripada tim para medis ini. Engkau memberkati mereka dan Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan untuk mereka juga tetap berdoa, tetap sabar, tetap percaya bahwa pasti akan ada waktunya untuk mereka bisa berkumpul bersama orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga secara khusus buat pasien-pasien COVID di Indonesia. Mereka yang sudah positif COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah tabib di atas segala tabib, yang adalah penyembuh. Kiranya Tuhan Engkau melawat mereka. Kiranya Tuhan Engkau hadir memberikan kesembuhan bagi para pasien yang sudah positif corona ini. Di rumah sakit manapun mereka dirawat, mari Engkau jamah Tuhan. Engkau datang menghampiri mereka dan berikanlah kuasa kesembuhan-Mu atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menangkanlah bangsa ini bagi Engkau Tuhan. Agar supaya semua orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pasien-pasien COVID-19 ini mereka tidak patah semangat, mereka tidak merasa putus asa, tapi mereka akan terus bersemangat untuk mereka mau memiliki kesembuhan itu. Mereka mampu melewati masa yang sulit ini. Tuhan, berikan mereka pikiran yang tenang, hati yang bersuka cita, berikan mereka semangat yang baru, agar supaya mereka mampu melewati masa sulit ini. Dan kesembuhan yang dari Tuhan boleh mereka alami, sehingga mereka boleh pulang ke rumah masing-masing dengan membawa kesukaan, dengan membawa sukacita bahwa mereka sudah sembuh dengan luar biasa. Bagi pasien PDP, ODP, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang di rumah-rumah Tuhan karantina, mandiri, mari Tuhan Engkau juga datang melawat mereka. Berikan mereka semua kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Berikan mereka semua semangat untuk mereka boleh tetap bersuka cita. Mereka tetap boleh menjaga stamina mereka dengan baik, dengan semua makanan minuman yang boleh mereka nikmati. Dan Tuhan kiranya memberkati semua itu, agar supaya menjadi bagian juga dalam kesehatan mereka untuk bisa senantiasa terjaga dengan baik. Dan Tuhan pulihkan secara luar biasa, agar tidak ada lagi ya Tuhan
pasien-pasien COVID atau orang-orang yang positif yang muncul lagi. Agar supaya bangsa ini Tuhan boleh dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan seperti sedia kala ya Tuhan, bahkan lebih luar biasa lagi. Ya Tuhan kami yang ajaib, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi Tuhan, masyarakat Indonesia yang oleh karena dampak COVID ini Tuhan, mereka di PHK, mereka dirumahkan, mereka tidak memiliki pekerjaan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup keluarga. Mari Bapa di surga, Engkau juga menolong mereka lewat setiap orang yang berkelebihan untuk juga boleh melihat saudara-saudara mereka yang berkekurangan ini, agar supaya Tuhan orang-orang yang menderita oleh karena dampak COVID ini semuanya juga boleh menikmati kasih Tuhan lewat setiap orang yang berkelebihan berkat-berkat Tuhan. Dan Engkau kiranya juga memberikan mereka semangat untuk mereka boleh terus berjuang dengan menghadapi masa yang sulit ini dengan tetap bersandar hanya pada Tuhan saja. Karena pasti ada jalan keluar yang boleh mereka dapatkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Karena Tuhan pasti selalu menolong. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya juga Tuhan akan terus melindungi setiap gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, agar tetap berada dalam keadaan yang baik-baik saja, berada di dalam lindungan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang ada di seluruh bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terlebih khusus gereja GPIB, kiranya Tuhan akan terus menolong dan Tuhan Yesus akan terus memberkati dan menyertai setiap pelayanan-pelayanan yang di dalamnya sedang dilakukan ya Tuhan di masa COVID-19 ini lewat online. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Dan kami berdoa untuk gereja Immanuel Balikpapan dan pelayanannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau turut campur tangan dalam pelayanan di gereja Immanuel ini, dari presbiter di kelima sektor, dari Makedonia, Bethesda, Kanaan, Filipi, dan Bethlehem. Kiranya Tuhan akan terus memampukan kami untuk dapat melakukan pelayanan ini dengan segenap hati kami untuk terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang taat dan setia, dan kami senantiasa memiliki hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah ya Tuhan Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Shanedel Hehanusa Sahetapi. Engkau berikan senantiasa kekuatan kesehatan yang terbaik, dan Engkau terus melindungi keluar masuknya, dan Engkau memberkati Ibu Pendeta kami ini Tuhan dalam seluruh pelayanan yang dia lakukan, dan kiranya senantiasa menjadi berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi keluarganya Tuhan, baik yang ada di sini bahkan dimanapun berada, supaya mereka semua tetap ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk tim Inforkom, Tuhan kiranya memberkati semua yang terlibat untuk pelayanan secara online ini ya Tuhan. Berkatilah mereka dengan keluarga-keluarga mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, berikan perlindungan-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, sehingga mereka terus dibuat berhasil oleh Tuhan dalam segala hal, untuk mereka bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Dimanapun Tuhan mau tempatkan mereka, untuk mereka boleh menjadi berkat-Mu. Tuhan berkati karyawan kantor GPIB Immanuel Balikpapan. Engkau melindungi mereka juga bersama keluarga mereka. Engkau memberikan kekuatan kesehatan juga yang terbaik atas mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga
Buat setiap kegiatan-kegiatan gereja kami yang tertunda ini Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau pasti akan menolong gerejamu untuk bisa melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang tertunda ini ke depannya dengan baik adanya, dengan tidak kurang suatu apapun juga. Baik itu pemilihan PHMJ periode baru, pengesahan program tahun yang baru, program tahun anggaran yang baru, CD anak-anak katekisasi periode 2019-2020, dan kegiatan-kegiatan gereja yang lain yang belum sempat dilakukan Tuhan oleh karena masa COVID ini. Kiranya Tuhan akan membuat semuanya bisa dilakukan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat setiap jemaat Immanuel dari sektor pelayanan Makedonia sampai Bethlehem, baik yang berulang tahun kelahiran, baik yang berulang tahun perkawinan. Mari Tuhan, sukacita mereka di seminggu yang telah lewat, bahkan seminggu yang akan kami lewati ini, Engkau berkatilah mereka masing-masing dengan sukacita, dipanjangkan umur, kelahiran, bahkan juga umur perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati sukacita mereka, dan senantiasa mereka hanya bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkatilah kehidupan setiap orang yang berulang tahun, bahkan juga yang lagi bersyukur karena ulang tahun perkawinan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi jemaat kami yang sedang sakit, baik di rumah bahkan di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau juga datang melawat mereka, menjamah sakit penyakit mereka, menyembuhkan mereka secara ajaib lewat tangan para medis, obat-obatan yang diberikan, dan mereka makan dan minum. Tuhan memberkati semuanya itu agar supaya kesembuhan yang datang daripada Tuhan boleh mereka alami dan mereka rasakan, dan mereka menikmati kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka dapat selalu bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi mereka. Pulihkan setiap orang yang sakit Tuhan, dan Engkau akan memberikan mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur karena anak-anak sekolah tingkat SMA, SMK sudah menerima hasil kelulusan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, dan Tuhan juga akan membuka jalan bagi mereka untuk mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan akan mampukan anak-anak kami ini. Dan bagi anak-anak SMP, SD yang sedang menunggu hasil daripada kelulusan ini Tuhan, mari juga Tuhan memberkati mereka, melindungi, menjaga kesehatan mereka dengan baik, supaya ketika tiba saat pengumumannya nanti, mereka dapat bersyukur karena Tuhan sudah memberikan keberhasilan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga kiranya memberikan hikmat kepintaran bagi anak-anak kami yang di bangku SMP yang saat ini mereka lagi persiapan untuk ulangan melalui online Tuhan. Mari Engkau memberikan hikmat kepintaran bagi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mereka mampu mengikuti ulangan secara online ini dengan tidak kurang satu apapun juga, dan mereka pun dapat berhasil untuk naik kelas. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak permohonan kami kepadamu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah melihat dan Engkau tahu apa yang terbaik buat hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat ibadah pada malam hari ini. Dan kiranya Engkau menyempurnakan doa kami pada malam hari ini Tuhan, dengan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.